Coba kita ambil satu video menarik ya, terkait dengan sidang MK yang sudah dimulai untuk menguji Kaisang. Jadi saudara sekalian, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Mahkamah Agung dengan gagahnya merasa benar bahwa usia 30 tahun itu salah yang ditetapkan oleh peraturan KPU yang menyatakan bahwa usia 30 tahun sejak ditetapkan sebagai calon. Kata Mahkamah Agung, nggak ada itu. Sejak ditetapkan sebagai calon, cuma nambah-nambah saja KPU. Nah, lalu, bukannya dihapus ketentuan itu, dia malah jumping up. Tambah, yang betul itu adalah bukan 30 ketika ditetapkan sebagai calon, tapi 30 ketika dilantik. Nah, itulah suntulu kata KPU. Ya kita nggak ngerti kapan pelantikannya. Tiba-tiba Hasim yang baru saja dipecat bikin rancangan PKPU yang mengatakan bahwa 30 tahun itu sejak 1 Januari 2025. Makin ngawur kan? Kenapa enggak sejak ulang tahun Kaisang saja? Jadi pusing kepala kita. Atau bikin putusan bahwa sejak Kaisang berusia 30 tahun. Itulah batasnya. Kan sontoloyo namanya semuanya kan. Bikin putusan seenak udelnya. Pelaksanaan putusan juga enggak paham. Padahal KPU bisa mengatakan karena proses sudah berjalan untuk calon perseorangan atau independen, maka putusan ini tidak bisa kami terapkan karena mengubah aturan ketika prosedur berpemilu sudah jalan. Tidak adil bagi calon perseorangan. Tiba-tiba muncul lagi wacana bahwa KPU mau membuka kembali untuk calon perseorangan. Sontoloyo lagi. Bayangkan demi Kaisang bisa nyalon gubernur, semua urusan ditabrak. Nah sekarang 2 orang mahasiswa mau jadi hero seperti Almas Sakib Biru ya. Tetapi bedanya adalah ini hero yang sesungguhnya menegakkan hukum dan keadilan sebenar-benarnya dan seluruh-seluruhnya. Kalau Almas Sakib Biru beda motifnya, membuat gerbang bagi Gibran, membuat seperti air keran bagi Gibran. Kalau 2 mahasiswa ini beda. 2 mahasiswa ini menginginkan agar aturan dikembalikan kepada hal yang sesungguhnya, yaitu ditetapkan sebagai calon usia 30 tersebut. Oke, coba kita bacakan. Nah pertanyaannya adalah sesontoloyo apa putusan MK itu nantinya. Mudah-mudahan kembali kepada hal yang benar. Karena hal yang benar itu mudah sekali. Ini kan cetowelo-welo sesungguhnya. Ini kan bukan perkara sulit. Ini perkara yang bisa diputuskan hanya dalam jangka waktu beberapa jam saja. Seperti perkara saya dulu. Jam 10 pagi sidang, jam 5 sore sudah dikabulkan. Saya masih ingat betul itu, sehari atau 2 hari sebelum pencoblosan Pilpres. Jadi 6 Juli. Jadi pada waktu itu banyak sekali yang namanya unregistered voters tidak bisa memilih atau terancam tidak memilih karena tidak terdaftar. Maka saya dan Maheswara Prabandono sebelumnya sebagai bagian dari civil society itu mengajukan judicial review agar yang unregistered voters, mereka yang tidak terpilih itu bisa memilih. Cukup dengan menggunakan identitas, baik KTP ataupun paspor. Itu putusan MK-nya. Tapi kami hanya mengatakan mereka boleh memilih unregistered voters. Karena yang namanya the right to vote atau the right to be a candidate adalah hak asasi manusia. Rupanya turbulensi politik terjadi. Calon di luar pada waktu itu di luar SBY 2009 sama Budiono itu mengkritik seolah-olah ada desain dari pemerintah untuk tidak memasukkan orang-orang yang kira-kira tidak pro SBY Budiono, which is pada waktu itu incumbent. Maka banyak ditengarai mereka-mereka yang diperkirakan akan tidak memilih SBY Budiono
itu tidak dimasukkan dalam daftar pemilih tetap. Saya pada waktu itu masih sebagai peneliti di CETRO, Center for Electoral Reform, mengajukan judicial review dan akhirnya dikabulkan. Karena saya punya kerugian konstitusional pada Pileg 2009 pada bulan April, ya, itu bulan Juli, karena pada waktu itu tidak serentak, itu saya tidak bisa memilih karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Ya waktu itu maklum lah ya, hidup belum jelas. Jadi antara alamat rumah dan alamat KTP berbeda. Sehingga akhirnya tidak terdaftar, itu satu. Yang kedua, baru pulang dari waktu itu ada semacam short course atau fellowship dari Inggris selama 3 bulan. Akhirnya ya barangkali terlewati pendaftarannya. Oke, coba kita bacakan sedikit ini ya. Ini perkara gampang, kenapa dibikin susah-susah pakai memperbaiki permohonan segala dan lain sebagainya, dan giliran Al-Masaki Biru gak ditanya lagi. Barang yang sudah mau dicabut tiba-tiba dihidupkan lagi, bahkan di hari libur dengan perintah Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu ya, yaitu kita tahu ketuanya siapa namanya. Jadi coba kita bacakan ya. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan yang mempersoalkan ketentuan persyaratan calon kepala daerah Cakada kemarin ya. MK mulai uji persyaratan usia Cakada. Adapun pemohon perkara nomor 70, kemarin 90 ya, adalah Ahfarur Rozi yang merupakan mahasiswa hukum tata negara UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Anthony Lee yang merupakan mahasiswa Podomoro University. Secara khusus, para pemohon menguji pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada terkait syarat batas usia paling rendah untuk menjadi calon kepala daerah karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum. Para pemohon dalam hal ini jelas dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya ketentuan dalam pasal Aquo karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 dan tidak adanya pengakuan dan kepastian hukum yang adil dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ujar kuasa hukum pemohon Muhammad Kushairi dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, ini sohib saya. Tetapi sejak dia menjadi hakim konstitusi kita tidak pernah lagi bahkan bertegur sapa pun tidak, berwa-waan pun tidak ya. Boro-boro mau nongkrong ngopi ya. Pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada mengatur mengenai mekanisme pencalonan dan syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sudah dibilang calon. Serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati. Serta calon wali kota dan calon wali kota. Calon wali kota dan calon wakil wali kota ya. Ini tertulis salah. Pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada berbunyi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. E yang dipermasalahkan, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Namun terdapat perbedaan penafsiran pasal tersebut antara KPU dengan Mahkamah Agung. KPU menerjemahkan persyaratan usia minimal tersebut terhitung sejak penetapan pasangan calon. Namun MA menilai dan menafsirkan ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon kepala daerah harus diberlakukan. Sehingga dalam amar putusannya MA menyatakan pasal 4 ayat 1 huruf D Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan kepala daerah terkait persyaratan usia minimal kepala daerah dimaksud terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Ini sontoloyo. Tidak menentukan, ya kan? Tapi dia kemudian kasih batasan yang menguntungkan Kaisang. Dengan demikian, demi menjamin kepastian hukum, dalam petitumnya para pemohon meminta mahkamah menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon
bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon. Menurut hakim, pemohon belum bisa membangun argumentasi yang kuat bahwa ketentuan-ketentuan yang diuji itu ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, apabila ini akan digunakan untuk kepentingan Pilkada 2024, maka para pemohon harus menjelaskan urgensi mahkamah mesti segera memutus perkara ini. Karena ini penetapan calon akan dimulai kapan, lihat sekuen waktu tahap pilkada itu, sehingga ini perlu diputus lebih cepat oleh mahkamah, atau kalau begitu tidak usah diputus untuk 2030 saja atau 2029 begitu. Kan bisa juga kan, nah itu harus dijelaskan urgensinya, kata Saldi Isra. Di ujung persidangan, panel hakim memberikan waktu selama 14 hari untuk pemohon memperbaiki permohonannya. Perbaikan permohonan selambatnya diterima kepanitiaan MK pada Kamis 25 Juli 2024 dan pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sobat era sekalian ya, saya justru mempertanyakan hal yang sangat substantif. Apakah seorang hakim itu, kalau dia sudah tahu duduk permasalahannya, apakah dia masih perlu bertele-tele dengan pemohonnya? Kan itu sesungguhnya. Jangan sampai karena alasan formal, kemudian yang namanya permohonan didelay. Saya ingat ini permohonan sudah kira-kira 1 minggu atau 2 minggu atau 2 pekan yang lalu. Baru disidangkan Jumat kemarin. Itu saja delaynya minta ampun. Bandingkan dengan Almas Sakib Biru ya. Langsung mendapatkan perlakuan yang istimewa.